Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang ke-33 saja. Demikian bunyi firman Tuhan, segenap jalan yang kuperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu ikuti, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, dan lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Saudara, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan satu bahagian dalam kitab Ulangan di mana Musa yang Tuhan boleh perintahkan atau berikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada orang Israel. Dan ayat yang ke-33 ini sebagai satu sebenarnya penutup dari semua, dari mulai pasal 5 itu tentang ke-10 hukum dan lain sebagainya. Dan maka dia berkata, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita taat, inilah satu hal yang kita harus betul-betul miliki, ketaatan, ya, bertahan dalam setiap ketaatan. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang ketaatan, sebenarnya bukanlah ledakan sesaat. Ketaatan itu merupakan langkah-langkah kecil yang setia setiap hari terhadap setiap hal yang memang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita jalani. Saudara, Tuhan tidak berkata ketika kita berbicara tentang taat, ya, taatlah sesekali. Bukan. Tetapi ikutilah segenap jalan. Artinya apa? Artinya ketaatan itu menuntut kesetiaan menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi taat menyeluruh dan itu continue, konsisten, terus-menerus, bahkan ketika jalannya sunyi dan melelahkan. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang ketaatan ini, seringkali banyak orang berhenti bukan karena kehilangan iman, tetapi karena lelah menunggu buah. Ya, lelah menunggu buah. Ketaatan yang tidak langsung membuahkan hasil sering dianggap sia-sia. Maka ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak kita kehendaki, yang sepertinya kita tidak ingin mau terima, sementara kehidupan kita taat di hadapan Tuhan, orang lain bahkan akan berkata, percuma, sia-sia ketaatanmu itu. Mungkin kalau dalam Alkitab ya seperti yang dikatakan Ayub, istri Ayub kepadanya ketika Ayub begitu taat, tapi kenapa menghadapi begitu banyak bencana, malapetaka? Maka istrinya bilang, percuma itu, udahlah kamu kutuki Tuhanmu itu dan matilah. Saudara, ketaatan itu sering dianggap sia-sia ketika tidak membuahkan hasil, tidak langsung maksudnya. Namun firman Tuhan menyingkapkan kebenaran yang lebih dalam, yaitu buah yang bertahan tidak lahir dari ketaatan yang reaktif. Ketaatan reaktif itu artinya ya ketaatan yang sesaat. Tetapi buah yang benar-benar, ya, buah yang bertahan itu justru lahir dari apa? Ketaatan yang konsisten.
Ketaatan yang harus terus berjalan meski tanpa tepuk tangan, meski tanpa jaminan hasil instan. Nah, Ulangan 5 ayat 33 ini mengaitkan ketaatan dengan kehidupan, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu. Ini saudara bukan janji kemudahan, tetapi ini janji keberlanjutan. Ketaatan menjaga umat Allah tetap berada di jalur kehidupan, membentuk karakter, menajamkan kepekaan rohani, dan mematangkan kasih. Saudara, dalam bahasa teologi ya, bisa dikatakan inilah proses pengudusan yang berlangsung seumur hidup. Ketaatan yang dikerjakan setiap hari oleh anugerah Tuhan, dan ini berlangsung seumur hidup. Ketaatan yang bertahan tidak spektakuler, tetapi transformasional, mengubah. Ketaatan terlihat dalam kesetiaan melakukan kehendak Tuhan di hari-hari biasa. Tetap jujur ketika bisa berkompromi, tetap mengasihi ketika dikecewakan, tetap setia melayani ketika tidak dihargai sekalipun. Saudara, dari ketaatan seperti inilah lahir buah yang tidak mudah gugur, lahir atau muncul buah yang tidak musiman. Buah karakter, buah kesaksian, dan buah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memeliharakan setiap kita, dan kita boleh senantiasa hidup di dalam ketaatan kita yang terus-menerus, yang konsisten. Dan buah yang dihasilkan tentu akan terus memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan yang setia, kami mengakui bahwa seringkali kami ingin buah tanpa proses, hasil tanpa kesetiaan. Ajari kami berjalan di seluruh jalan-Mu, bukan hanya di bagian yang nyaman. Ketika kami lelah, kuatkan kami oleh anugerah-Mu. Biarlah ketaatan kami dibentuk hari demi hari, hingga hidup kami menghasilkan buah yang bertahan dan berkenan di hadapan-Mu.